Kok diam sih? Kenapa terpesona ya sama kecantikan saya? Datang di acara Retail Gathering Conwood. Tepuk tangan kita semua. Ini adalah Presiden Direktur PT Conwood Indonesia. Welcome Mr. Sukit Namsangapong. Welcome. Dan juga saya mau menyapa di sini, beliau adalah Commercial Director Mr. Irfan Tandavanic. Dan tidak lupa juga saya mau menyapa di sini Bapak Denny Heng selaku Direktur PT Mega Kapos Distributor dari Conwood. Ya, di mana Bapaknya? Oh, ternyata sebelah sana ya. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Rahman Gozali selaku Manajer PT Sinto. Bapak dan Ibu jangan kemana-mana, diharapkan bisa selesai sampai dengan acara bisa tetap di sini karena nanti kita setelah presentasi akan ada hiburan dari dancer. Seru ya, makin seger ya Pak, yang tadinya dingin jadi hangat ya Pak ya. Gimana Pak Bambang? Pak Bambang mambut aja. Dan setelah itu nanti juga akan ada door prize di akhir acara yang sudah kita sediakan untuk Bapak dan Ibu yang beruntung hari ini. Di antaranya kita punya voucher belanja, kita punya 4 buah voucher belanja total senilai 2 juta rupiah dan juga kita punya hadiah smartphone. Oh, dan kita ada hadiah tablet. Udah nggak zaman puyer ya Pak, jadi sekarang tablet ya Pak. Dan pastinya ada hadiah utama kita, ada home theater 1 set langsung kita bawa pulang untuk Anda yang beruntung hari ini. Tapi ibarat kata kalau dalam sebuah acara ini yang punya hajat atau yang punya acara belum menyambut kita semua, afdol nggak sih untuk menyapa kita semua dan juga untuk menyambut kita semua? Pastinya nanti di akhir acara kita juga punya door prize. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Presiden Direktur PT Conwood Indonesia, Mr. Sukit Namsangapong. Please welcome. Madam, good evening. Thank you very much everybody for coming. Thank you for your time to come after the heavy traffic in this area. On behalf of Conwood, I would like to thank you also Mega Kapos and Sinto, our distributor for retail in Jakarta. We sell Conwood about 100,000 tons or 7 million square meters in Thailand. In Jakarta, we have a factory that can produce 36,000 or 2 million square meters within the first production line. We would like to expand further with your help in the retails, and we can produce more, 5 times more. So in terms of the delivery of the products, we have no issue. We are factory in Jakarta, so we can deliver our product to your retail store every day if you want. For today, we have our team who come today to introduce more details of our plan A, the product that we plan to penetrate in the retail market. If 2-in-1 and that siding with our innovative products. Our team will show you more what is the selling points, what is the competitive compared to the other similar material in the market. Our team will also show you how we will create the demands, kind of display, built material brochures, local advertising, whatever, to make sure that the demands will come and you have very high turnovers of the inventories in your stores. Whereas we also have the loyalties incentive program to make sure that eventually we will go together and you can maximize the profit from selling Conwood. From today, I would say there are some more details that we prepared to present to you. So for opening session, I would like to thank you again and would like you to have a nice evening, a nice participation in the event this evening. Thank you very much.
ibu-ibu sekalian, terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk kehadirannya pada malam hari ini. Saya Reza selaku Regional Sales Representative khusus untuk Jakarta. Saya akan membawakan beberapa slide untuk mengetahui apa sih Conwood itu dan produk apa aja yang sudah ada Conwood develop. Ada pepatah mengatakan nggak kenal maka nggak sayang. Makanya saya akan coba introduce beberapa materi Conwood. Semoga bisa mendapatkan hasil terbaik ke depannya. Pada slide yang pertama, untuk slide pertama ini adalah background atau perusahaan dari Conwood sendiri. Conwood itu berasal, sebelumnya sudah dijelaskan pada sesi pertama tadi oleh Presiden Direktur kami, Pak Sukit, bahwa Conwood itu berasal dari negara Thailand. Dan untuk faktanya, kita flashback sedikit. Sebenarnya kita sangat prioritas untuk merencanakan pelestarian alam. Makanya kita mempunyai konsep untuk bagaimana sih caranya kita untuk ekosistem, terus juga keseimbangan dari sumber daya alam. Kita buat produk yang inovatif, yaitu Conwood sebagai pengganti kayu. Karena pada prinsipnya sudah pada tahu sebagian dari bapak ibu bahwa kalau kita menebang hutan atau kita mengambil kayu yang ada di hutan, pasti akan berdampak pada penggundulan hutan. Dan impact-nya itu bahwa akan mengakibatkan musibah atau bencana alam seperti misalkan banjir, longsor, dan merusak ekosistem dari flora yang ada di hutan. Saya juga meng-highlight, ada lupa sedikit untuk perihal masalah company Conwood sendiri, bahwa kita ini adalah anak perusahaan dari Siam Cement dan kita masih incorporate dengan Holcim Group. Selanjutnya, di sini ada klarifikasi untuk produk Conwood sendiri. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat sekalian. Di sini kita mengkategorikan Conwood itu adalah produk yang premium. Kenapa produk kita dikatakan premium? Karena kita concern untuk membuat produk yang mendekati seperti real wood atau kayu asli seperti itu. Dan untuk pasar segmen ini kita juga sangat peduli sekali terhadap kualitas produk dan harganya pun juga kita kompetitif dengan kompetitor yang sudah ada. Selanjutnya, di samping itu juga dengan produk yang mempunyai kualitas terbaik, kita juga ada membuat beberapa produk kita. Salah satunya adalah mendekati yang seperti saya tadi, mendekati seperti kayu. Kita juga hemat waktu untuk pemasangannya dan budget, karena kita tidak perlu lagi masuk kayu seperti itu. Jadi pengaplikasiannya pun sangat mudah gitu. Selanjutnya kita juga tahan terhadap rayap karena bahan dasar kita juga anti terhadap rayap, karena bahan dasar kita terbuat dari material semen. Dan ini adalah format atau dari pembuatan Conwood sendiri yang seperti saya bilang tadi, bahwa kita bedanya dengan kompetitor, kita tidak ada campuran pasir dan asbes. Jadi murni Conwood sendiri bahan dasar itu adalah semen dan fiber atau serat kertas, lalu diformat menjadi Conwood. Dan satu lagi kelebihan kita adalah kita mendapatkan sertifikat Green Label dari Singapura, di mana sertifikat ini menandakan bahwa kita ikut berpartisipasi dalam menjalankan program Go Green seperti itu. Ini ada beberapa aplikasi Conwood yang sudah kita sukses di proyek, terutama di Jakarta. Ada beberapa proyek yang sudah menggunakan Conwood. Salah satunya adalah Starbucks Cafe. Kita juga sudah pakai untuk Conwood untuk packagingnya seperti ini. Ini ada di Purida Mall, di MSC Tower, dan yang terbaru kita ada di area di Bekasi. Selanjutnya, ini ada di Sanur Villa Bali menggunakan If Twin-1 produk kita. Ini ada speaker untuk di Seminyak Bali. Ini salah satu keunggulan Conwood juga, bahwa produk Conwood itu bisa menjadi
ini kelebihan produk selanjutnya. Ini untuk pensil building. Nah, dari gambar-gambar yang tadi untuk proyek yang kita sudah aplikasikan di proyek, kita menggunakan untuk produk yang kita tawarkan pada gambar ini. Jadi kita ada 3 produk yang sudah diaplikasikan. Yang pertama adalah Conwood Line 8, yang kedua adalah Conwood If 2-in-1, dan terakhir itu ada Conwood Lux Shiny. Seperti itu. Untuk Conwood Line 8 sendiri, kita mempunyai ukuran 3 meter, lebarnya 20, dan kita ada mempunyai 2 permukaan atau surface, jadi ada yang tekstur dan clean. Untuk If 2-in-1 sendiri, kita aplikasinya mungkin kalau yang sudah ada pada saat ini baru tumpang siri pemasangannya. Cuma kalau Conwood sendiri yang If 2-in-1 itu sudah menjadi satu kesatuan. Dan selanjutnya ada produk Conwood Lux Shiny, di mana kelebihan produk Conwood ini adalah bisa diaplikasikan di dinding dan itu sudah terdapat terus. Jadi sudah ada tali airnya. Jadi tergantung selera kita, apakah mau yang polos, ada yang 1 tali airnya atau ada yang 2. Dimensinya masih sama, kita panjangnya 3 meter dan lebar 20. Nah, untuk penunjang pemasangan sendiri, alat-alatnya kita juga cukup mudah ditemukan, terutama hampir setiap hari kita juga menjumpai-nya. Di antaranya ada gergaji manual. Nah, ini dia nanti kita akan memperlihatkan di pada slide berikutnya. Itu akan contoh kelebihan produk Conwood pada digergaji dengan tangan manual. Terus juga ini ada paku dan grupnya untuk pemasangannya. Dan yang pada dalam Conwood bisa diaplikasikan pada sistem rangka kayu. Kita juga di baja juga bisa dan baja galvanis. Cuma kita di konsep ke baja dan baja galvanis karena kita mengulangi untuk pemakaian dari kayu. Ini ada contoh penutupan tangan bekas penutupan, nanti lebih dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, ini kita Conwood sendiri menggunakan untuk finishing dengan cat water base atau cat air. Dan kelebihan Conwood sendiri adalah semua produk Conwood itu sudah di primer, jadi tidak perlu lagi menggunakan cat primer atau cat dasar. Ini ada contoh pemasangan pelang 8. Jadi pada konsepnya, pada prinsipnya sama dengan pemasangan pada umumnya. Dan kita bisa pemasangan di atas rangka atau di atas konkrit. Selanjutnya, ini If 2-in-1 masih sama. Ini untuk siding, kita menggunakan rangka untuk pemasangannya, dan pada saat sambungan juga kita memberi aplikasi untuk seller. Untuk pemasangan produk sendiri, ini membedakan dengan produk yang lainnya karena produk Conwood sendiri semua diaplikasikan dikemas atau di packaging dengan menggunakan plastik atau di wrapping. Nah, ini maka tidak akan ada udara atau terkontaminasi dengan lingkungan. Nah, ini adalah beberapa tools untuk penunjang kita, khususnya di retail, di toko-toko Bapak nanti ke depannya, apabila Bapak bergabung bersama kita. Jadi kita akan memberikan beberapa tool marketing seperti standing display, kita juga ada sample book, ada kaos, ada t-shirt, ada topi. Di samping itu juga kita akan memasang iklan di beberapa media cetak untuk support sebagai penjualan dari Bapak Ibu. Nah, ini ada foto beberapa roadshow yang sudah dilakukan oleh Conwood. Di antaranya kita ada pelatihan aplikator di tiap daerah. Kita juga sudah ada talkshow dengan kontraktor. Kita juga ikut pameran, khususnya pada pameran event yang terbesar di Indonesia, yaitu Indo Buntet. Selanjutnya kita ada program promo untuk loyalty program, di mana program ini kita akan berikan kepada toko apabila toko dari Bapak Ibu yang menjual Conwood berhak akan mengikuti dari loyalty program, dan klasifikasinya seperti ini. Next. Nah, untuk hari ini kita juga akan memberikan promo itu diskon tambahan 15+5%. Dan hanya berlaku pada hari ini, seperti itu. Dan
kita usahakan batas maksimal penerimaan itu sampai tanggal 10 Oktober. Oke, mungkin itu aja. Apabila nanti ada yang pengen propose untuk masalah dealing dengan Mutobur, bisa menghubungi dengan saudara-saudara yang sudah mengontak atau koneksi dengan Bapak. Oke, terima kasih sebelumnya untuk membawa produk sedikit dari saya. Semoga kedepannya Konbud dapat diterima atau menjadi market leader di pasar segmen dari segmen fiber. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam. Ya, terima kasih. Arigato, Media Master. Nama saya Selamat Supriyadi dari Jaya Mas. Saya teringat dengan teori Patricia Sales, di mana di dalam marketing itu yang namanya konsumen, yang namanya buyer adalah king of the king. Karena sasaran kita dalam masyarakat ya, tentu saya yakin di antara anggota masyarakat ada yang bertanya, Pak, kalau ditinjau dari segi linguistik, dari segi bahasa, arti daripada produk itu apa, Pak? Saya khawatir kalau nanti sebagian masyarakat ada yang bertanya kepada saya. Mohon penjelasan dari Pak Reza. Terima kasih Pak, Guru Ngira Interwasi. Sekian, terima kasih. Oke Pak, mohon maaf diulangi tadi Bapak nanya arti dalam apa Pak? Arti daripada linguistik. Kalau ditinjau dari segi linguistik bahasa itu, konvert itu artinya apa Pak? Arti. Oke. Artinya itu. Takut dari masyarakat bertanya kepada saya Pak. Terima kasih Pak. Sebenarnya, saya jawab Pak ya. Jadi sebenarnya intinya konvert itu adalah produk artistik untuk dekoratif Pak ya, pengganti kayu, dan kita memang fungsional itu paling utama itu untuk menggantikan kayu Pak, seperti itu. Dan kalau misalkan kita compare dengan kayu, kita sudah mendekati Pak. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu Pak. Akan bertanya kepada saya, Pak Selamat, itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya apa sih? Itu nama saya Pak. Penjelasannya Pak. Terima kasih Pak. Jadi Pak Reza ini lebih ke filosofis dari kata konbud Pak. Maksudnya gimana nih Pak? Oke, jadi intinya Pak, konbud itu sebenarnya dari bahasa dari concrete wood Pak, gitu. Makanya saya bilang tadi menekankan bahwa produk kita ini menggantikan produk kayu pada unsur kayu pada prinsipnya. Jadi ya itu dia, kita sudah mendekati seratnya seperti kayu dan aplikasinya pun mirip seperti kayu. Nah, mungkin nanti Bapak bisa lihat pada saat sesi teknikal dengan tim konbud itu akan menjawab semuanya Pak, seperti itu. Jadi nanti supaya lebih jelas lagi, Betul. nanti akan dipraktekkan langsung ya Pak, jadi bisa dapat maknanya seperti Betul, apa. betul sekali. Oke. Sebenarnya pakai apa? Bisa jadi kayak gitu. Iya, oke. Seperti yang saya jawab Bu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi Bu, semua produk konbud itu kita finishing dengan menggunakan cat water base atau cat berbasis air seperti itu Bu. Pada prinsipnya kita bicara dengan merek ya Bu ya. Pada prinsipnya kita sih selama ini menggunakan cat propan bisa, dengan Mowilex juga bisa. Betul Bu, betul. Betul Bu. Bisa. Cuma ya kembali lagi pada keunggulan cat Mowilex. Mereka belum punya aplikasi untuk lantai seperti itu Bu. Untuk tahan terhadap gesekan. Begitu. Gimana Bu? Mungkin bisa pakai mic-nya Bu, saya kurang dengar. Dia ada kayak fitur gitu. Iya. Tapi dasarnya air. Betul. Jadi sebenarnya pada prinsipnya ini berbicara masalah cat ya Bu ya. Jadi kalau cat itu ada dua jenis Bu, ada beberapa jenis, dan dia ada yang matte, ada yang glossy, ada yang doff juga. Nah itu dia Bu, jadi tergantung dari tipe catnya tersebut nanti akan timbul action yang diaplikasikan pada produk konbud seperti itu Bu. Ini kan contoh. Ya. Yang ini dipakai apa? Itu kita pakai cat propan Bu. Yang propan. Iya betul. Oke Pak Reza. Propan ada warnanya kayak gitu. Tipenya yang fiber coat Bu. Tahu. Iya. Makanya mau nanya, ini pakainya apa? Betul, seperti itu Ini Bu. yang propan. Propan Bu. Baik, Ibu dan juga seluruh hadirin yang kami hormati, nanti kita juga akan ada sesi teknik, di mana nanti di sesi berikutnya kita akan jelaskan lebih detail ya Pak Reza Iya, ya betul. mengenai
practical, bagaimana cara pemasangan ataupun cat apa yang pantas digunakan atau yang cocok digunakan ya Pak ya? Betul sekali. Nanti pada sesi berikutnya, sesi teknikal, semua akan dikupas untuk masalah dari produk kondur sendiri, pemasangan seperti apa sampai tahap finishing. Maka jelas. Yang pertama mungkin masih penasaran gimana kondur digergaji ya. Kita akan coba praktekkan cara gimana kondisi ketika kondur digergaji. Ya, Mas Roni bisa tolong dipraktekkan untuk proses penggergajiannya. Ya, ini salah satu produk kita yang sudah dijelaskan sama Pak Reza. Ini produk yang memang nanti akan banyak di retail, produk plat 8. Kebetulan yang saya bawa yang tekstur, ya, yang tekstur coba digergaji. Wah, ini kalau kayak gini sih pasti ada yang menyaksikan dan merasakan ya Pak ya. Boleh saya menjadi saksi Pak Dada? Kenapa, Mbak? Oke, ini jadi bahannya ini adalah 70% semen ya Pak? Iya, ini 70%-nya semen, 30%-nya selulose. Yang unik dari produk ini dibandingkan dengan kompetitor, dia tidak ada unsur pasir. Jadi kompetitor memang mereka bisa juga digergaji, tapi karena dia ada unsur pasir, gergajinya akan cepat sekali habis haus. Seperti itu bapak-bapak ibu-ibu. Oke. Oh, sebentar Pak, tadi kan Bapak bilang 70% semen, Ya. 30% selulose. Selulose. Yang dimaksud dengan selulose itu apa Pak? Selulose itu kita datangkan dari kardus-kardus bekas, koran-koran bekas, kertas-kertas bekas, kita masukkan ke dalam mixer, lalu dicampur dengan semen, nanti kita olah menjadi papan-papan seperti ini bapak-bapak ibu. Jadi cukup ya, cukup ramah lingkungan karena kita menggunakan material daur ulang. Makanya kalau bapak ibu perhatiin di slide-nya Pak Reza, di situ ada lambang green label. Artinya apa? Material yang sudah ada logo green labelnya, artinya kontennya, material yang terkandung di dalamnya ada unsur material daur ulang dan non asbestos. Itu yang penting. Jadi tidak
Bapak ini tolong dibantu. Nah, kita akan coba praktikkan salah satu aplikasi di atas rangka. Perlu Bapak-Bapak Ibu ketahui, aplikasi ini ada dua jenis, bisa langsung di atas rangka atau bisa langsung di atas plaster kaki, atau nanti kalau untuk produk lantai bisa langsung di atas peluruan. Jadi nggak mesti melulu harus di atas rangka. Yang saya akan praktikkan di sini adalah di atas rangka holo. Tadi udah jelas ya di slide yang disampaikan Pak Reza, ada rangka galvanis, ada rangka baja ringan, ada rangka yang dari baja. Ini yang saya coba praktikkan yang di atas baja. Ya bisa di zoom Pak biar nanti pada lihat. Nah seperti ini. Ya. Ini langsung dibor saja ya Pak ya? Ya langsung dibor aja. Ya. Nah kalau diperhatiin seterusnya matanya agak beda ya, karena memang kalau untuk di rangka ketebalan 2 mili dia harus menggunakan mata seterusnya yang drill point yang nggak lancip. Nah, yang saya praktekkan di sini adalah gimana caranya si seterusnya nggak kelihatan. Jadi saya sembunyiin di bagian mata, lalu kita tumpang sirip. Nah, jadi kita nggak ada istilah finishing pada area screw untuk metode yang ada di depan ini. Oh, jadi terlihat natural ya Pak ya? Jadi untuk menutupi dari boran yang pertama itu ditumpang pipih ya Pak? Iya, ditumpang pipih. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari pengaplikasiannya untuk mengebornya ini kayaknya empuk banget kan? Iya, memang materialnya kayak kayu. Kalau nanti saya coba praktekin, coba Mas Roni punya cutter. Cutter? Waduh, ini pakai cutter juga bisa? Iya, jadi kita bisa lihat materialnya memang benar-benar mirip seperti kayu. Nah, kalau kita coba dibuktikan kalau tadi pakai gergaji ya, sekarang pakai cutter. Waduh. Oke. Jadi memang suratnya hampir seperti kayu karena ketika dipotong dengan cutter dia ada sedikit melingkar ya atau keriting ya. Sedang ini dibedakan dengan produk komputer. Oh, ini tidak produk komputer. sebut saja produk merah ya. Mawar ya. Iya, produk. Oke. Coba cutter, dia nggak mirip seperti kayu ya. Jadi bedanya untuk produk komputer dipotong dengan cutter itu cukup sangat besar di mana terjun. Oh jadi pada saat bekas potongan itu di rumah itu habis karena banyak penyurat hasilnya. Kalau air hasilnya gimana? Kita lihat airnya langsung masuk ya. Langsung nyerap? Karena dia tidak ada mengandung primer. Apa itu Pak? Dia belum di primer, belum dikasih dasaran. Jadi kalau nanti dicet, dia akan melompat cepat dan nanti coverage jadi sedikit karena jetnya akan diborong. Kita buktikan dengan menggunakan. Oke, dibuktikan untuk konutnya ya Pak ya? Kita coba dikasih air. Oke, kalau tadi untuk produk komputer ditaruh air dia langsung melembab. Kalau untuk konut? Nah, dia kayak air yang jauh keras ya. Itu dia ketika ya seperti di atas kaca. Jauh keras, jadi dia water repellent. Dia masih ada penetrasinya, cuma tidak sebanyak seperti yang produk yang lain. Artinya apa? Jetnya akan lebih hemat, lebih mungkin. Nanti kita buktikan. Oke, jadi mungkin untuk produk komputer butuh 2 cap untuk ngecat, tapi kalau untuk produk komputer sendiri lebih hemat ya. Oke, sekarang untuk pengecekan Pak. Nanti Mas Roni akan coba contohkan pengecekannya. Tadi ada sedikit pertanyaan mengenai jet ya. Seperti yang Pak Reza jelaskan, jetnya memang kita mengharapkan
yang water based. Karena ketika material semen ketemu dengan material yang oil based, dia ada namanya efek saponifikasi. Dia mungkin kelihatannya lengket, tapi nanti di kemudian hari dia akan peel off, dia akan terkelupas, mudah sekali terkelupas karena material ini adalah semen bukan kayu. Jadi pemilihan catnya harus yang water based. Kalau ibu bapak ingin yang warnanya seperti ada di banner ini adalah cat solid, yaitu cat tembok. Jadi cat tembok nggak apa-apa, karena cat tembok banyak ya yang water based. Tapi tampilan bawah nanti akan berwarna solid. Kalau ibu mau mirip kayu, warnanya agak transparan, kayak seperti fiber, itu bisa menggunakan produk yang transparan. Ada dua merek yang saya tahu di pasaran, yaitu Moilet yang tipe wood paint sama Propan yang tipenya Cybercoat. Ya, jadi cukup banyak di pasaran untuk di catnya. Nah, kalau ini sendiri Pak? Yang kita pakai ini salah satu dari produsen cat yang kita coba aplikasi di atas material robot. Ya, kuasnya nggak mesti kuas busa. Ya, coba kalau ini dipraktekin dengan kuas yang umum yang biasa. Nah, ini menggunakan kuas busa. Kalau kuas yang biasa gimana? Kuas yang biasa juga bisa mungkin dari audiens ada yang mau coba. Mungkin silakan Pak Bambang, mau coba Pak Bambang. Mungkin bapak yang lain atau ibu yang tadi bertanya mengenai cat, mau coba langsung, silakan. Ya, ibu bisa. Mau dibuat? Sama saya langsung apa aja? Oh sudah, bisa lihat dari sana saja. Bedanya apa Pak antara menggunakan kuas yang biasa dengan kuas busa? Pilihannya adalah ketika kita pakai kuas yang biasa yang ada rambutnya, dia kayak ada tarikan rambut, jadi lebih kelihatan natural. Oh iya, seperti Pak. Kalau diperhatiin ya Pak ya. Kalau yang pakai kuas busa, dia agak sedikit rapi, tapi nggak ada tarikan kuasnya. Dan kalau dilihat juga untuk penggunaannya lebih irit yang busa ya Pak? Iya, yang busa lebih irit. Oke, sekarang kita buktikan ketika kita ngecat di atas panel yang warna kuning ya, panel kompetitor juga dengan sebutan merah. Coba Mas Tony di cat di sini ya, biar nanti dilihat ya, dia penyerapannya lebih banyak karena tidak menggunakan primer di atas permukaannya. Kalau tadi sekali sapu sudah bisa langsung warna ya? Nah, coba ambil lagi ya, satu, yang ini yang kedua. Ya. Belum ada juga, cukup. Belum, masih ada kelas dalamnya yang masih butuh disampaikan. Oke. Butuh dari Ya, ya, jadi total 3 kali dia ngambil di wadah catnya. Oke. Yang kontur ada? Ini ya. Yang tebalnya sama ya ini. Nah, ini kontur. Sudah. Lebih besar bidangnya. Tadi 4 kali ya Pak ya? Ya, karena dia sudah kita primer yang water repellent, yang penetrasi airnya tidak terlalu banyak, dia lebih hemat cat Pak. Dan dia lebih seragam warnanya, lebih homogen. Ya. Nah, dengan kuas yang sama. Dengan ukuran yang lebih besar, kayunya atau komposnya cukup 2 kali ya Pak ya? Ya. Nah, bisa dilihat untuk aplikasi area pun Coba dilihat produk yang satu, iya, kelihatan bedanya. Yang ini ada yang menyerapnya lebih banyak, ada area yang menyerapnya sedikit, jadi akhirnya yang timbul adalah belang. Iya, masih banyak yang sisi-sisi yang belum rata ya, yang masih Kulit belum. itu kalau habis dipukul memar gitu. Jadi ada beberapa. Kalau ini dia lebih homogen, lebih berat-berat, ya, tidak ada bagian yang lebih gelap. Oke, itu sedikit mengenai cat, ya, keuntungan yang didapat dari produk Corwood berkaitan sama aplikasi cat. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika kita aplikasi di dinding atau di lisbon, tapi tidak menggunakan metode seperti diumpetin, tapi
mau nggak mau kita harus nyetup di tengah, misalnya seperti itu. Gimana sih cara penanganan area setupnya supaya setupnya nggak terlalu kelihatan? Oke, itu cukup simpel aja, bapak-bapak, ibu-ibu cukup menggunakan pengisi keramik atau tile wood. Nah, itu mereknya banyak, cari yang warnanya mendekati panel konut yang warna abu-abu. Nah, ini kita mencoba praktekin, kita umpamakan 2 lubang yang ada di sini itu adalah area yang sudah disetruk. Karena memang kita biasanya kalau nyetruk itu kita kasih dia overpan dulu supaya kepala setruknya ke kanan di dalam, nggak nongol di permukaan. Ini kita umpamakan kondisi seperti itu. Nah, ini menggunakan tel adhesif cukup, ya. Nah, sorry bukan tel adhesif tapi tile wood, pengisian keramik yang warna abu-abu. Nah, cukup diisi seperti itu aja. Jangan pernah menggunakan material kompon ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena kalau kompon dia nggak kuat, nggak tahan sama air. Nah, itu ketika kita pasang di luar, di eksterior, kena hujan, habis ya. Nah, ini cukup seperti ini aja. Kita tunggu 15-20 menit. Ketika kondisi setengah kering, baru kita finish. Nah, finishnya cukup simpel aja. Kita ada videonya, bisa diputerin video nomor 2. Ya, jadi, nah ini perasaan cukup menggunakan tarur atau pengisian keramik, pilih yang warna abu-abu. Salah satu contohnya tadi yang ada di depan. Proses pengaturan biasa aja sampai dia kental, tidak terlalu encer. Nah, seperti itu. Nah, ini area setruk kadang-kadang suka grepes pak pinggirannya. Nah, ketika dia grepes, kita sebelum kita tutup kita amplak dulu biar nanti hasilnya bagus, lalu kita tutup. Nah, kita tutup menggunakan adukan dari tile wood atau mortar atau pengisian keramik. Ya, jangan dibuat rata, tapi dibuat dia ngambang. Karena kita tahu material semen kan dia akan susut. Nah, ketika dia susut nanti nggak terlalu dalam. Ketika sudah kering, kita ratakan dengan api. Nah, dengan seperti itu, tambah sedikit dengan menggunakan amplas biar lebih maksimal. Ngambang aja pak, karena kalau terlalu kuat nanti primernya, dasaran yang ada di konutnya nanti lepas, kegores. Ngambang aja. Nah, terakhir, nah ibu-ibu familiar nih sama sabut yang buat nyuci piring. Nah, itu bisa digunakan buat ngilangin adukan-adukan yang ada di celah-celah konut. Jadi nanti keluar lagi setelah kayunya. Nah, ini udah siap dicat. Kalau mau lebih bagus lagi, area titik-titik skurnya itu dikasih primer seperti itu. Ya. Luar biasa ya. Jadi untuk mengatasi supaya tidak tumpang tindih atau mau secara rata itu dengan tali barusan ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Pak Deden. Ada yang ingin bertanya? Mau coba langsung Pak? Silakan. Mau maju ke depan? Tanya aja. Oke, silakan. Untuk pengecatan ulang. Pengecatan ulang. Nah, itu sayang videonya saya nggak tampilin. Jadi untuk pengecatan ulang udah, kalau bapak nggak pengen kerja capek-capek, misalnya kalau biasanya kan kalau orang mau repainting, cat ulang, cat yang udah ada dibuat diangkat dulu, atau nggak dipindah dulu, diangkat dulu supaya dia kembali nol. Sebenarnya ada cara lebih mudah. Bapak dicat warna ungu, warna krim atau warna abu-abu, cat tembok nggak masalah, ya, cat tembok. Setelah itu baru dicat yang bapak inginkan, cat kayu lagi, cat yang transparan. Jadi seperti itu Pak. Atau kalau bapak mau juga di thinner, dia ngangkat painting over lebih bagus, nggak jadi masalah. Konutnya nggak mutar, jadi cukup dikasih thinner, nanti bapak serat, terakhirnya bapak pakai sabut stainless yang biasa buat cuci panci. Kalau ya sabut stainless itu tinggal digosok itu aja, nanti dia seratnya timbul lagi dari awal. Atau kalau bapak nggak mau capek pakai thinner, bapak cukup cat yang udah ada, dicat lagi
pakai warna abu-abu, ya, tunggu kering, baru Bapak ngecek dari awal lagi. Itu lebih simpel. Jadi ada 2 metode ya, ya, cukup mudah. Oke, masih ada lagi pertanyaan lainnya? Silakan. Terus sebelum pertanyaan ada pertanyaan kalau dipakai sebagai apa kuburan ya, buat pelang yang ada di kuburan. Kalau itu bisa digrupi Pak, jadi bisa diruter, bahkan bisa dipakat. Jadi kalau Bapak mau nulis RIP, rest in peace, tinggal pakai router aja, itu nanti bisa. Kalau produk lain ada pasirnya, dia akan memakan mata dari si routernya. Kalau ini enggak, dia cukup enak seperti kayu. Nanti Bapak bisa praktekin sendiri di rumah. Ya, Bapak silakan Pak. Oke, terima kasih kesempatan. Ini pertanyaannya jarak aman antara sukur dengan pinggiran, kemudian jenis sukur atau ukuran sukur kategorinya. Oke, tadi Mas Tony udah praktekin ya, ada satu yang miss, dia terlalu dekat ke tepian, itu memang sengaja. Jadi nanti kalau dia terlalu ke pinggir, kurang dari 2,5, dia ada kemungkinan crack. Kita menyarankan penyetrupan itu 2,5 dari tepian. Kalaupun dia nggak crack, nanti ke depannya dia bisa crack. Jadi paling aman adalah 2,5 dari tepian, atau kalau dari atas ini 2,5, seperti itu Pak. Yang aman. Diberikan jarak 2,5. Iya, minimum 2,5. Terlalu panjang pun nggak boleh, terlalu lebar. Misalnya Bapak pengen 15, nanti dia bisa bangun. Jadi 2,5 sampai 5 cm sudah cukup aman. Itu ya Pak. Ada satu lagi, mungkin jarak antara satu sukur dengan sukur yang lain jaraknya Jarak suku satu dengan yang lain. Jadi kalau untuk aplikasi yang pelang ini, kita menyarankan jarak rangkanya 40, menyarankan. Jadi otomatis struknya akan per 40. Untuk di dinding pun ya hampir sama, dia bisa dibuat per 50 karena di dinding bisa. Untuk produk yang lainnya kita ada macam-macam ya, tapi kalau untuk yang pelang untuk simpelnya per 40 Pak. Per 40. Nanti ada lagi produk yang lain. Bapak kan dikasih ada di kemasannya itu ada manual installation, jadi bisa mengacu dari manual instalasi yang ada di setiap packaging. Jadi sebenarnya untuk pemasangan mereka nggak usah khawatir ya Pak ya, pengusaha nggak usah khawatir, pembeli produk nggak usah khawatir, karena di packingannya itu kita udah cantumin cara pemasangannya, gitu Pak. boleh pertanyaan? Boleh Pak. Ada kemungkinan nggak kena panas sih bisa melengkung gitu? Kalau kena panas, kalau sepanjang struknya sesuai dengan yang kita sarankan, itu cukup aman. Tapi ketika Bapak misalnya dibikin per 1 meter jarak rangkanya, per 1 meter jarak rangkanya, rupanya per 1 meter dia ada kemungkinan dia bending. Tapi sepanjang Bapak sesuai dengan instruksi atau manual yang ada di kemasannya, itu aman. Oke, cukup menjawab Pak ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya silakan. Ya. Atau ada yang mau coba tadi Pak? Yang mau coba buat ngecek? Ini masih ada yang kosong. Mungkin ada yang Nama saya Edi yang dari Madijaya. Saya mau tanya powder itu sendiri itu tahan terhadap airnya sampai gimana? tahan terhadap Air. air. Oke. Jadi sepanjang dia tidak ada air menggenang di kondur, dia aman. Karena biar bagaimanapun kondur ini adalah semen. Ketika dia tergenang air, terus kondisi lingkungannya lembab, dia ada namanya efek efloresin. Bapak kalau lihat rumah-rumah yang ada batu alamnya, ya, batu alam itu suka keluar merah putih-putih. Nah, itu efloresin. Bisa terjadi seperti itu. Makanya selalu kita menyarankan kondur itu nggak boleh tergenang air lama dan jangka waktu lama dan lembab. Dia tahan air, anti air, tapi airnya numpang lewat. Tapi kan dia kan pasangnya misalnya di display atau apa itu kan selalu kena kampret. Iya, itu nggak apa-apa karena airnya kan numpang lewat. Kalau airnya numpang lewat nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita aplikasikan di lantai,
lantainya nggak slope, ada air ngembang, ya, ada air genang, kita taruh konbut di atasnya. Nah, konbutnya nggak hancur Pak, konbutnya nggak lapuk, tapi efek dari sistemnya itu yang kita khawatirin, yang putih-putih kalau di batu alam itu Pak, suka Kalau saya posisinya pada musim hujan, terus kan setiap saat hujan terus. Tentu kan ada pengendapan air atau ini kena air terus menerus gitu. Jadi kayak sampai berapa lama kalau airnya plastik mungkin numpang lewat nggak masalah Pak. Jadi kalau misalnya pasang di plafonnya bocor, kan airnya sewaktu-waktu aja netes, terus dia lewat hilang. Tapi kalau dia tergenang itu nggak boleh. Kalau dia tergenang nggak boleh. posisinya kan bisa saja kan dari samping itu kan masuk kan. Kalau itu tadi kan lagi apa di pemerintahan kan kalau dari musim hujan kan bisa saja itu kan tergenang air. Kalau Jadi daya itu daya tahannya sampai berapa lama dia bisa terjadi? Oke, clear ya saya jawab. Sepanjang dia tidak tergenang, tidak jadi masalah. Tapi kalau dia air numpang lewat, tidak masalah. Gitu loh. Ya, jadi nggak boleh tergenang, nggak boleh kita naruh semut di atas genangan air. Lama. Mungkin tadi yang mau ditanyakan gini Pak, kalaupun tergenang, tidak sengaja tergenang, itu bisa tahannya berapa lama? Mungkin tadi itu maksudnya Bapak. Saya bilang tadi konbutnya nggak jadi masalah, cuma efek dari sistemnya. Oh, jadi konbutnya tidak akan lapuk atau Ya, pecah atau patah? efek dari sistemnya itu Pak, alkali. Ada namanya efek efloresin. Jadi nanti dia akan timbul putih-putih di permukaan cat. Kalau seandainya dia di lantai misalnya, lantainya genang, ngembang dalam jangka waktu lama, dia akan seperti itu. Tapi kalau itu oke, nggak apa-apa. Jadi Bapak bisa angkat, Bapak lantainya Bapak benerin dulu, Bapak dulu, supaya ketika ada air hujan, airnya lari ke got, baru pasang lagi konduknya. Seperti itu. Jelas ya? Oke. Silakan Bapak. Nama saya Wirawan dari IMT. Iya, malam juga bagaimana? Pertanyaan saya, bagaimana pengaruh konduk itu terhadap ruangan dibandingkan dengan jenis-jenis yang lainnya? Pengaruhnya terhadap suhu ruangan. Ruangannya maksudnya kalau suhu kamar nggak jadi masalah, kalau suhu di eksterior karena juga nggak jadi masalah. Atau mungkin yang dimaksud adalah pada saat biasanya kalau kayu itu pada saat cuaca dingin dia bisa menghangatkan. Kalau farmer pada saat cuaca panas bisa mendinginkan. Untuk konbutnya sendiri gimana Pak? Yang dimaksud seperti itu ya Pak ya? Jadi apakah ada efeknya untuk ruangan tersebut? Jadi banyak di beberapa proyek reference konbut dipasang di ruangan yang ber-AC. Ketika dia di ruangan yang ber-AC, ya dia tidak jadi masalah. Bahkan konbutnya cenderung seperti kayu gitu ya, jadi dia agak sedikit dingin. Tapi begitu diaplikasikan di daerah deck, full deck, ya dia tentunya akan menyimpan energi dari matahari panas, sama seperti kayu asli pun akan seperti itu. Kalau kita berjalan di atas deck kayu, tetap tengah hari bolong kita akan pakai sepatu. Kita kalau melepas kaki kita akan kepanasan. Sama konbut pun seperti itu Pak. Jadi bisa dikatakan tidak jauh berbeda kayak gitu. Mungkin yang Bapak maksud muai susut juga ya. Nah, kalau Bapak-bapak Ibu sering perhatiin di daerah decking, full deck kayu, dia suka ada istilah melenting. Melentingnya itu bukan dari sisi memanjang, tapi sisi memendeknya aja udah terlihat seperti ini. Nah itu tidak terjadi kalau di konbut. Dia muai susutnya lebih kecil dibandingkan dengan kayu. Seperti itu. Makanya banyak di beberapa proyek mereka memutuskan beralih untuk menggunakan konbut untuk full decknya, karena ekstrim cuacanya memang di daerah-daerah full deck biasanya di eksterior. Oke, ada lagi? Silakan. Ya, Ibu sebelah. Mau nanya, ini kan pakai dinding nih. Bisa
makanannya dari bata, dari hebel, dari Conwood ini. Boleh lebih dekat Ibu, mic-nya? Dalamnya itu kan suhunya berbeda. Ah, itu antara 3 macam panasnya siapa? Kenapa itu? Misalnya ini kan pakai dinding nih. Itu kan ada 3 macam. Sekarang kan misalnya Ada pakai hebel. Conwood, dari hebel, Iya. dari bata. Pengalaman kita kalau dari bata memang panas di dalam. Pengalaman Ibu kalau di Bata? Dari bata sama hebel sama batanya itu di dalam lebih panas kalau pakai bata. Nah, kalau misalnya pakai yang ini, mana yang lebih panas? Mungkin maksudnya thermal conductivity ya, daya antar panas ya Bu ya. Iya. Jadi thermal conductivity-nya ini hampir mirip kayak material hebel. Hebel itu thermal conductivity-nya 0,15. Kalau ini thermal conductivity-nya 0,18. Kalau kayu asli itu 0,16. Jadi dia tidak benar-benar menghantarkan panas dari luar ke dalam. Itu dengan catatan tuh, itu ngomongnya thermal conductivity ya. Jadi dengan ketebalan yang sama, dia akan sama seperti material hebel itu ya. Kalau ini tipis. Ini tipis Bu. Jadi kalau bicara thermal conductivity itu bicaranya sistem, bukan bicaranya materialnya itu aja. Jadi nanti kalau Ibu perhatiin, kalau di industri misalnya gitu, dia suka ada tuh di tengahnya dikasih selulose ya, kasih segala macam supaya panas dari luar tidak ke dalam. Tapi kalau misalnya Ibu bangun rumah, cukup memakai Conwood, terus di dalamnya tanpa ada apa-apa, ya panas tuh, panas. Saya terus terang panas karena thermal conductivity-nya harusnya kalau misalnya Ibu mau mendesain dengan Conwood, di dalamnya harus dikombinasikan. Misalnya kalau Ibu masangnya pakai stat atau baja ringan buat dinding, di dalamnya di lapisan belakangnya harus dikasih panel misalnya gypsum atau panel-panel cladding yang lain. Kalau mau Ibu supaya matahari sengatan dari luar tidak masuk ke dalam terlalu besar, Ibu bisa tambahin lagi di tengahnya ya, pakai material wool ya. Jadi pengantar panasnya. Iya, itu memang semua fiber cement seperti itu Bu. Ya, kayu asli pun dia kalau tipis seperti ini, dibaliknya tanpa ada apa-apa dia akan menghasilkan panas, tapi tidak sepanas material yang terbuat dari misalnya sand ya, material dari metal itu lebih panas lagi. Bikin panggangan saya. Ya, tapi kalau bicara thermal conductivity kita sama kayu 11-12 tidak jauh. Jadi kalau dibandingkan kayu dengan tebal yang sama, ya dia akan daya antar panasnya ya seperti itu. Oke, baik. Ini nampaknya sudah semakin panas ya pertanyaannya. Nanti bisa secara eksklusif Pak Dadan. Jadi silakan jika masih ingin bertanya, nanti Pak Dadan secara eksklusif akan memberikan jawabannya. Baik, terima kasih kepada Pak Dadan dan juga Pak Roni. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam semuanya. Only for tonight, only until 30 more minutes. 20 more minutes and you step out from this room. If you want to stay until midnight, then go on. Oh, jadi hanya sampai acaranya selesai. Jadi jika Anda sudah selesai atau sudah keluar dari ruangan ini, berarti diskonnya, kesempatannya sudah tidak ada. Oke? Jadi sudah tidak ada ya, kalau acaranya sudah selesai. Jadi gunakan waktu yang sebaik mungkin selama 30 menit atau 20 menit. Until the night is over. So if you want to call yourself, it's okay. Until the night over. Baik, jadi kesempatannya hanya hari ini. Untuk Anda, silahkan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jika masih ada pertanyaan, boleh langsung diajukan secara eksklusif with Mr. Tipan and also Mr. Reza atau Pak Dadan, silahkan secara eksklusif. Nah, ini juga masih kelipur. Reza, I can see your eyes and
bersemangat lagi, nomor 107. Yes, then you have to say by chin. Yes, like that. Okay. Apa kabar? I'm great. Yes. Okay. One more time. Apa kabar? I'm asking you apa kabar. Then you have to answer it with by chin. Okay. Yes. Apa kabar? By chin. Our slang language, very popular in Indonesia. Okay, baik Cien. Okay, Cicak. Okay, and the winner is for Home Theater. Satu. Okay, for the last number berapa? 0, 3, 7. 8, beda lagi 0, 1, 3, 7, 8 and the winner is oh, I have to teach you again. Okay, this is more private. You have to say it. Satu.